Perkenalkan, nama saya Rici Ria dengan NIM 632405551. Perkenalkan, nama saya Jihan Khairunisa dengan NIM 63240738. Perkenalkan, nama saya Nidita Syifa dengan NIM 632400698. Perkenalkan, nama saya Nisa Ada Sofian dengan NIM 632407336. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi dan SPT 1770S. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat, seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum. Oleh karena itu, membayar dan melaporkan pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat. Subjek pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi dua bagian, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun. Mereka dikenakan pajak atas seluruh penghasilan, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari, maka hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Penghasilan yang dikenakan pajak atau disebut subjek pajak antara lain gaji, tunjangan, bonus, dan honorium. Selanjutnya adalah penjelasan SPT 1770S. SPT 1770S adalah surat pemberitahuan tahunan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan. SPT 1770S digunakan oleh karyawan yang memiliki penghasilan bruto lebih dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun. Dalam SPT 1770S, wajib pajak melaporkan jumlah penghasilan selama 1 tahun, pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja, serta perhitungan pajak yang masih harus dibayar atau lebih bayar. Pengisian SPT 1770S bertujuan agar perhitungan pajak menjadi jelas dan transparan, serta memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sudah sesuai dengan ketentuan. SPT 1770S dapat dilaporkan secara online melalui e-filing di website Direktorat Jenderal Pajak. Sebelum melapor, wajib pajak harus menyiapkan NPWP, bukti potong pajak, dan data pendukung lainnya. Pelaporan SPT dilakukan setiap tahun dengan batas waktu pelaporan 31 Maret. Jika terlambat melapor, wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda. Dengan melaporkan SPT tepat waktu dan benar, kita sudah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara serta ikut mendukung pembangunan nasional. Nah, di sini pada lampiran kedua yaitu 1770S. Di sini ada NPWP dan nama wajib pajak. Kita bisa lihat di bukti potongnya. Lalu kita isi. Jadi seperti ini. Nah, pada bagian A itu yaitu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Lalu kita scroll ke bawah. Yang nomor 13 yaitu penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Kita isi 120 juta. Lalu 120 juta. Lalu di sini ada PPh terhutangnya itu. Nah, kita perhitungkan dulu. Nah, 120 juta dibagi per bulannya itu kan 12 bulan. Nah, jadi 10 juta. Nah, karena penghasilan suami istri digabung dan mengikuti tarif TER, maka gaji per bulan dikali dengan persen. Nah, jadi 10 juta dikali 2%. Hasilnya itu 200.000. Lalu dikali selama 12 bulan. Maka hasilnya itu 2.400.000. Lalu kita taruh di sini.
Nah, lanjut ke jumlah bagian A. Di sini hanya ada 2.400.000. Lalu kita isi saja dengan 2.400.000. Lalu di sini ada bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Di sini ada kode hartanya, yaitu 012 tabungan. Nama hartanya itu yaitu tabungan. Tahun perolehannya itu 2024. Harga perolehannya itu 26.246.577 rupiah. Lalu keterangannya itu 2.290.119.599. Lalu yang kedua, kode hartanya itu yaitu 032 saham. Nama hartanya itu saham. Tahun perolehannya itu yaitu 2021. Harga perolehannya itu yaitu 240 juta. Keterangannya itu PT Kakap 3 Benua. Lalu yang ketiga, kode hartanya juga sama. Nama hartanya juga sama, yaitu saham. Tahun perolehannya itu yaitu 2024. Harga perolehannya itu yaitu 1.400.000.000. Keterangannya itu yaitu PT Eskimo Wiara Perdana. Lalu yang keempat, kode hartanya juga sama. Nama hartanya juga sama, yaitu saham. Tahun perolehannya itu yaitu 2021. Harga perolehannya itu yaitu 250 juta. Keterangannya itu yaitu PT Savespere Karya Indonesia. Lalu yang kelima, kode hartanya itu yaitu 061 tanah dan atau bangunan. Lalu nama hartanya itu yaitu rumah. Tahun perolehannya itu 2021. Harga perolehannya itu 4.972.000.000. Lalu keterangannya itu yaitu blok Z. Lalu di sini jumlah bagiannya itu diisi dengan 6.888.246.577 rupiah. Pada lampiran 2 bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kode utang yang pertama diisi 101 utang bank atau lembaga bukan bank. Nama pemberi pinjaman diisi Bank Sentral Asia. Alamat pemberi pinjaman diisi Jakarta. Tahun peminjaman diisi dengan tahun 2024. Dengan jumlah pinjaman 4.243.123.553 rupiah. Kode utang yang kedua diisi 109 utang lainnya. Nama pemberi pinjaman PT Eskimo Wiara Perdana. Alamat pemberi pinjaman diisi Jakarta. Tahun peminjaman diisi dengan tahun 2024. Dengan jumlah 511.110.693 rupiah. Jadi jumlah bagian C sama dengan 4.754.234.246 rupiah. Selanjutnya ke bagian D,
Daftar susunan anggota keluarga. Yang pertama diisi dengan nama Steffi Arabella. Nicknya diisi 6171015211960000. Hubungan keluarga sebagai istri. Pekerjaannya diisi karyawan swasta. Nama yang kedua diisi Aidan Nicholas dengan nick 6171015210323000 dengan hubungan keluarga sebagai anak. Pekerjaan tidak bekerja. Di sini kita akan memasuki lampiran 1. Di lampiran 1 ada NPWP, nama wajib pajak. Sini kita akan lihat di pemotongan. Kita ambil dari sini, terus masukin di sini. Setelah itu kita pergi di bagian C. Bagian C, daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Di bagian sini ada nama pemotong atau pemungut pajak. Kita isi di bagian sini. Kita kembali di bukti pemotongan. NPWP pemotongan kita isi. Nama pemotong kita ambil di sini, Eskimo Wira Perdana. Terus kita isi di bagian sini. Setelah itu kita masuk di NPWP pemotongan pemungutan pajak di bagian sini. Kita ambil di bagian sini juga, terus dimasukin. Setelah itu bukti pemotongan atau pemungutan. Kita kembali ke bukti pemotongan. Bukti pemotongan kita ambil dari sini. Setelah itu kita masuk di tanggal. Di bagian tanggal kita ambil di sini. Setelah itu jenis pajak atau PPh pasal 21 kita ambil di bagian atas sini ada tertulis juga. Setelah itu jumlah PPh yang dipotong atau dipungut diisi di bagian sini. Kita ambil di bagian 22A PPh pasal 21 dipotong. Nilainya sebesar Rp62.410.645. Kita masukin di bagian sini. Terus jumlah bagian C kita ambil dari bagian sini juga, dimasukin di sini. Kita mulai masuk ke SPT Induk 1770S tahun pelaporan pajak 2024. Kita masuk ke NPWP dan nama wajib pajak. Kita kembali ke bukti foto.
Ini dia NPWP wajib pajak, dan ini adalah nama wajib pajaknya. Kembali ke SPT, kita tulis NPWP dan nama wajib pajaknya. Nah, pekerjaan dari Tuan Ezra adalah pegawai swasta. Lalu, pada status kewajiban perpajakan suami istri, kasih tanda di bagian kakak. Kita masuk ke bagian pelaporannya. Nah, pada nomor 1 penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kita bisa isi lihat di bukti foto. Ini dia, nomor 13. Kita copy di sini. Hasilnya adalah Rp444.81.566. Penghasilan neto dalam negeri tidak ada. Kita kosongkan. Penghasilan neto luar negeri masih tidak ada, dikosongkan. Lalu jumlah penghasilan neto kita isi masih sama karena tidak ada penghasilan lain. Jadi Rp444.81.566. Surat zakat sumbangan keagamaan tidak ada, jadi dikosongkan. Lanjut ke nomor 6 adalah jumlah penghasilan neto setelah dikurangkan zakat dan sumbangan. Tidak ada, jadi hasilnya masih sama, yaitu Rp444.81.566. Lanjut ke bawah. Di sini ada penghasilan kena pajaknya, statusnya. Kalau lihat di bukti foto, adalah K1. Jadi kita tulis di SPT, bagian sini K1. Lalu penghasilan tidak kena pajak K1 adalah Rp63 juta, ditulis di sini. Jadi penghasilan kena pajaknya adalah Rp444.81.566 dikurangi Rp63 juta adalah jadinya Rp381.566. Lanjut ke PPh terutang tarif pasal 17 UU PPh. Ini kita ambil dari lampiran pertama di bagian C di sini, yaitu Rp64.270.392. Kita pindahkan di bagian sini, kolom 9. Ini nomor 10, pengembalian pengurangan PPh tidak ada, jadi 0. Nomor 11, ini masih sama. Hasilnya, jumlah PPh terutang adalah Rp64.270.392. Lalu PPh yang dipotong dan dipungut pihak lain atau ditanggung pemerintah dan atau dikreditkan pajak luar negeri, ini kita isi masih sama, yaitu sebesar Rp64.270.392. Selesai, kita masuk ke bagian bawah, lanjut bagian bawah. Di sini di pernyataan, di sini wajib pajak, kita checklist wajib pajak, nama lengkap dan NPWP-nya masih sama. NPWP dan nama lengkap wajib pajak. Ini selesai untuk pengisian SPT 1770S bagian induk.